bisa jadi Pak Jokowi tidak terlibat dalam masalah jelek urusan ini. Bisa jadi tidak juga korupsi, tidak mendapat kickback, tapi dugaan adanya kickback dan markup itu kan ada. Tidak harus dilakukan oleh Pak Jokowi, kan banyak melibatkan orang. Markup dan korupsi. Dugaan itu menyeruak dari ungkapan mantan Menko Polhukam era Jokowi, yakni Mahfud MD, dalam akun podcastnya Mahfud MD Official di kanal YouTube yang diunggah beberapa hari lalu. Dugaan korupsi ini sejalan dengan ungkapan bom waktu soal utang kereta cepat Wush yang diungkap Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobi Rashidin saat dengar pendapat di DPR pada Agustus 2025 lalu. Selain itu, kereta cepat Wush juga setiap tahunnya merugi triliunan rupiah, yang sebagian kerugian harus ditanggung oleh PT Kereta Api Indonesia atau KAI. Utang kereta cepat Wush membengkak tidak terlepas dari biaya investasi yang membengkak dari perkiraan awal. Berdasarkan laporan keuangan Wush tahunan di tahun 2022, biaya investasi awal kereta cepat Wush sebesar 99,82 triliun rupiah, lalu membengkak nyaris 20 triliun menjadi total 119,79 triliun rupiah. Menanggapi dugaan korupsi para proyek kereta cepat Wush, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Pukat UGM, Zainur Rohman mengungkapkan dugaan adanya markup atau korupsi tidak terlepas dari uji kelayakan dari proyek ini yang meleset jauh. Dan untuk membuktikan adanya dugaan korupsi, aparat penegak hukum bisa melakukan audit yang mulai dari kejanggalan uji kelayakan proyek ini. Tapi kalau ternyata kerugian tersebut terjadi sangat ekstrim seperti sekarang, justru kita bertanya lagi secara asal gitu ya, kenapa antara praktik pembangunan, praktik operasional itu jauh sekali berbeda dengan perencanaan? Apakah karena perencanaannya yang culas atau perencanaannya hanya memang sekadar tidak presisi, atau di situ ada markup gitu ya, markup di dalam proses pembangunannya kah, atau markdown di dalam perencanaannya kah, atau seperti apa, sehingga ini harus dilakukan audit secara menyeluruh. Menanggapi soal dugaan markup atau korupsi di proyek kereta cepat Wush, Komisi Anti Rasuah KPK mengaku pihaknya telah memulai penyelidikan sejak awal tahun 2025. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengungkapkan saat ini KPK masih mengumpulkan keterangan saksi dan pencarian alat bukti. Budi menjamin proses penyelidikan perkara korupsi kereta cepat Wush tidak akan mangkrak. Merespons salah satu legasi pembangunan di eranya yang memicu polemik ini, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menyebut meski kereta cepat Wush menelan kerugian biaya operasi 1 triliun lebih setiap tahunnya, namun kereta cepat Wush ikut mengurangi kemacetan di Jakarta, Tangerang, Bekasi, dan Bandung yang kerugiannya mencapai 100 triliun rupiah per tahunnya. Terkait pernyataan Menteri Keuangan Purbaya yang menyebut negara enggan menanggung utang Wush, Jokowi enggan menjawabnya. Itu kalau setiap tahun naik orang berpindah, ya kerugiannya akan semakin mengecil. Ini kan baru tahun pertama. Mungkin diperkirakan EBITDA-nya juga sudah positif dan Proyek kereta cepat Wush dibangun berdasarkan kerjasama antara bisnis dua negara yakni China dan Indonesia, bukan kerjasama antar pemerintah. Meski tidak secara langsung membebani negara melalui APBN, namun setiap pembengkakan biaya ataupun kerugian bakal ditanggung sebagian oleh PT Kereta Api Indonesia yang notabene bagian dari pemerintah Indonesia sendiri. Tim Liputan CNN Indonesia.